Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini kita mulai dengan masuk panggilan beribadah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaannya. Penyelamatannya diberikan kepada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakan namanya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 222A, Agungkan Kuasa Namanya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 128. Kita nyanyikan bait yang pertama, Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Dalam
Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan untuk pembacaan dan perenungan sabda Tuhan, supaya Roh Kudus menolong dan menuntun kita di dalam kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersama-sama dengan keluarga-keluarga milik-Mu yang tinggal di rumah masing-masing, kami sekalian sehati dan kami sepakat untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus menerangi dan menguasai hati kami, sehingga firman Tuhan kami pahami dan kami dimampukan untuk melaksanakan di dalam kehidupan yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Bersama-sama firman Tuhan kita renungkan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai yang ke-53. Demikian sabda Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabdanya dan melaksanakan di dalam segenap hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memperhatikan bacaan kita pada saat ini ketika kita bersama menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sesungguhnya peristiwa itu bukan merupakan peristiwa perpisahan antara Tuhan Yesus dengan para murid-Nya. Tetapi peristiwa kenaikan itu justru lebih menunjuk pada sebuah pengutusan yang ditugaskan kepada para murid. Demikian juga kepada setiap orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan Yesus berkenan mengutus para murid-Nya juga orang-orang percaya, untuk apa pengutusan itu? Pengutusan Tuhan Yesus kepada para murid
supaya para murid dan orang-orang percaya itu melanjutkan karya penyelamatan Allah dengan penuh kasih kepada dunia ini. Ini membuktikan bahwa kasih Allah itu belum berakhir di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus ketika mengutus para muridnya, tidak asal mengutus, tetapi Tuhan Yesus mengutus para muridnya dengan memberikan berkat-Nya kepada para murid. Dan itu tampak ketika Tuhan Yesus naik ke surga dengan mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya yang ditinggalkan di dunia ini. Lalu bagaimana respon atau tanggapan para murid terhadap pengutusan dari Tuhan Yesus itu? Respon para murid ini bisa kita perhatikan di dalam bacaan kita, secara khusus pada ayat yang ke-52 dan ayat yang ke-53. Di sana dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Di sini tampak jelas respon para murid pada saat itu, mereka menyembah, sujud kepada Tuhan Yesus. Dan mereka bersukacita memuliakan Allah. Dari kesaksian ini menjadi semakin jelas bahwa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan berkat Tuhan Yesus ini sungguh menjadi daya kekuatan bagi kehidupan para murid, sekaligus kehidupan orang-orang percaya dipulihkan secara utuh. Yang semula sedih, takut, ragu-ragu, putus asa, kehilangan semangat di dalam kepercayaan, bahkan mereka yang kurang berbakti, yang tidak setia kepada Allah. Sekarang kehidupan mereka dipulihkan dan hidup dengan penuh semangat, penuh gairah, penuh dengan pengharapan. Dan senantiasa mereka memuliakan Allah. Jelas pada ayat yang ke-53. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini bisa kita pahami bahwa setelah menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, para murid dan orang-orang percaya tidak lupa terhadap tanggung jawabnya untuk berbakti dan memuliakan Allah. Dan itu harus dinyatakan di dalam kehidupan sebagai utusan dari Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan pertobatan dan menyampaikan pengampunan dosa. Hal ini berarti pula bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus mempercayakan kepada para murid, kepada orang-orang percaya untuk melanjutkan karya Allah, supaya para murid menyatakan kasih Allah itu kepada dunia ini dan segala isi dunia ini supaya dipulihkan. Hal ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Tidak bisa para murid itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Tetapi jangan lupa bahwa berkat Tuhan yang dianugerahkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu yang menjadi daya kekuatan yang memampukan kita orang-orang percaya dapat melaksanakan kasih Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menghayati berkat Tuhan yang tampak di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Tuhan Yesus yang dengan mengangkat tangannya, makna berkat ini, jika kita perhatikan di dalam tradisi perjanjian lama, berkat ini sesungguhnya hanya dilakukan oleh imam besar setelah imam besar itu selesai melaksanakan upacara penebusan atau pendamaian. Maka setelah semua upacara itu selesai, upacara penebusan dan pendamaian itu selesai dilaksanakan, maka sang imam besar itu mengangkat kedua tangannya untuk memberkati Israel. Karena itu, jika kita perhatikan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, yang hal ini dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai imam besar yang mengorbankan dirinya untuk penebusan, untuk pengampunan dan pendamaian. Maka setiap orang yang sudah disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, diberkati untuk melakukan tugas pemberitaan keselamatan. Sekaligus orang yang diselamatkan, didamaikan dan diberkati, orang percaya itu menyatakan kehidupannya yang baru dengan senantiasa memuliakan Allah di dalam segenap hidupnya. Dan secara liturgis sebenarnya juga dapat kita perhatikan dan dapat juga kita hayati bahwa pengutusan yang dari Allah bagi setiap orang percaya itu selalu disertai dengan berkat. Sehingga berkat yang kita terima dari Allah ini sebenarnya menunjukkan adanya tugas yang sudah menanti, yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya untuk menyatakan kasih Allah. Coba mari kita perhatikan di dalam rangkaian liturgi yang kita jalani di dalam peribadatan. Di dalam setiap akhir peribadatan selalu ada pengutusan yang diakhiri dengan berkat. Dan berkat di sana juga menyatakan penyertaan Allah di dalam kehidupan orang yang diberkati itu. Oleh sebab itu dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sebenarnya kasih Tuhan Allah itu belum berakhir. Karena itulah kita sebagai orang yang telah disucikan, dikuduskan, diselamatkan, dan kita yang diberkati oleh Allah, kita sekalian ditugasi untuk melangsungkan atau untuk meneruskan kasih Allah itu kepada dunia ini. Hal ini tidak cukup kita mengatakan aku mengasihi sesamaku. Tetapi ketika kita perhatikan firman Tuhan pada minggu yang lalu, bahwa kasih itu bukan soal perasaan, tetapi kasih itu adalah sebuah tindakan yang konkret, tindakan yang nyata. Oleh sebab itu bagaimana kita sebagai utusan Allah untuk menyatakan kasih itu harus dengan perbuatan yang nyata. Secara sederhana, kalau kita berjumpa dengan orang yang lapar, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita berjumpa dengan mereka yang dalam kondisi sakit, apa yang harus kita kerjakan? Dan masih banyak orang dengan segala situasinya yang diperjumpakan oleh Allah.
bagi kita orang-orang percaya di dalam kita melangsungkan karya penyelamatan Allah di dalam kehidupan yang kita jalani. Oleh sebab itu, jangan ada di antara kita orang-orang percaya ini yang mengatakan, saya tidak diberkati oleh Allah. Atau jangan ada yang mengatakan, saya akan membantu mereka kalau saya sudah berkecukupan. Yang sesungguhnya berkat Tuhan sudah dicurahkan, sudah dianugerahkan. Persoalannya, adakah kesediaan kita untuk diutus melanjutkan karya kasih Allah itu dengan nyata di dalam kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat yang terkasih, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita, dan nanti bersama-sama kita akhiri dengan doa Bapa kami, dan kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih setia dan rahmat. Rahmat-Mu yang senantiasa boleh kami terima dan kami nikmati di sepanjang hidup kami. Terbukti sampai saat ini Tuhan senantiasa memberikan kesempatan bagi kami keluarga-keluarga Kristen milik-Mu untuk menghayati sekaligus menikmati persekutuan kami dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam peribadatan yang kami jalani bersama-sama dengan keluarga, meskipun masih tetap harus kami jalani di rumah kami masing-masing. Untuk selanjutnya, ungkapan rasa syukur kami juga kami nyatakan di dalam kesediaan dan kesanggupan kami di dalam kehidupan sebagai orang percaya yang Tuhan sudah sucikan, Tuhan selamatkan, di mana kami sekalian yang juga menerima pengutusan atas berkat yang Tuhan anugerahkan. Tolong kami ya Tuhan, dengan berkat-Mu itu menjadi daya, kekuatan di dalam kami melangsungkan kehidupan, melaksanakan tugas yang Tuhan anugerahkan. Supaya di dalam kami melangsungkan hidup, di dalam kami memuliakan Allah dan menyatakan syukur kami, benar-benar kami nyatakan, di dalam kami memberitakan karya penyelamatan Allah yang Tuhan tugaskan untuk kami beritakan kepada dunia ini,
kepada banyak orang di sekitar kami. Yang semua itu akan bisa terjadi kalau hal itu juga kami beritakan pertama-tama atas diri kami sendiri. Sehingga ketika kami menyediakan diri untuk menerima berita yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami juga akan dimampukan untuk menyatakan berita keselamatan itu kepada banyak orang, supaya mereka juga dipulihkan dan hidup di dalam pertobatan. Sungguh kami mensyukuri setiap anugerah dan berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Meski sampai saat ini kami terus harus berjuang melawan COVID-19. Dan ini menjadi perjuangan kami bersama, baik di dalam kehidupan bersama jemaat, masyarakat, juga dengan bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa di bumi ini. Biarlah kami dimampukan untuk terus-menerus mempercayakan hidup kami di dalam kami berjuang, mengupayakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, meskipun situasi di lingkungan kami berada kadangkala banyak ancaman yang hendak mengancam ketentraman dan keselamatan kami. Tetapi meyakini bahwa Tuhan Yesus yang senantiasa menganugerahkan berkat. Berkat itu sebagai pernyataan di dalam Tuhan menyertai kehidupan yang kami jalani. Oleh sebab itu, yakinkanlah kami di dalam kami melangsungkan hidup ini, hidup di dalam penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak lupa mohon berkat-Mu akan kelangsungan hidup kami di dalam kami memenuhi kebutuhan hidup bersama dengan keluarga kami, bersama pula dengan jemaat milik-Mu, bahkan banyak orang di sekitar kami, melalui pekerjaan kami masing-masing. Biarlah semua itu menjadi sarana di dalam kami menerima berkat yang dari Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Demikian pula di dalam kami bersedia berbagi bersama dengan saudara-saudara kami. Ini juga kami nyatakan dengan sungguh-sungguh di dalam kebersamaan kami. Tidak lupa kami juga mengungkapkan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan, yang kami himpun. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini juga menjadi sarana di dalam kami melangsungkan kehidupan kami bergereja, demikian juga pelayanan yang harus kami lakukan. Ya Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan dan kelemahan kami, juga pergumulan kami setiap jemaat milik-Mu. Meski kami tidak tahu pasti apa yang menjadi pergumulan satu persatu dari setiap jemaat kepunyaan-Mu, tetapi kami meyakini bahwa Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan kami, demikian juga penyertaan Allah di dalam kelangsungan kehidupan yang kami jalani. Kami meyakini Tuhan yang akan memampukan kami menyikapi setiap persoalan hidup, termasuk yang kami gumuli di dalam kehidupan ini. Dan kami juga akan dibebaskan dari setiap persoalan yang melilit kehidupan yang kami jalani. Ya Tuhan, tidak lupa kami menyerahkan kelangsungan hidup kami pada hari-hari yang akan kami jalani. Karena itu, karena kami meyakini kuasa dan kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami, sudah semestinya kalau kami menyerahkan kelangsungan hidup kami di dalam kuasa pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama nyanyian pengutusan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 432, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita nyatakan kesediaan kita menjadi utusan Allah dan bersama kita terima berkat Tuhan. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.